kita nggak bicara yang mengarah ke politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Iya, itu yang kita syukuri. Kita bersyukur. Pak, boleh nggak mereka teriak, Pak? Ahok, Ahok. Stop. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat kata-kata juga. Wah, ini yang nggak bilangnya begini nih. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mempersiapkan sejumlah langkah-langkah terkait normalisasi Kali Ciliwung. Langkah pertama yakni menggelontorkan dana sebesar 700 miliar rupiah dalam RAPBD 2023. Heru juga akan melanjutkan pembebasan lahan di beberapa wilayah bantaran Kali Ciliwung. Saya kira kalau Pak Heru, dia memang masih kerja ya, karena dulu kan waktu kita mulai membereskan baru masuk, membereskan waduk fluid, dia kan waktu itu di Kota Administrasi Jakarta Utara. Saya waktu kita tarik, dia paling mengerti lah tentang waduk fluid. Lalu selama itu kan dia kan memang bagian dari KDA kan. Jadi beliau masih tinggal ikutin aja apa yang Pak Jokowi lakukan. Apabila warga tak memiliki bukti kepemilikan tanah, maka pemerintah akan memindahkan mereka ke rumah susun atau rusun. Proyek ini telah dikerjakan sepanjang 16 km dari target normalisasi kali sepanjang 33 km. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Hingga kini, Dinas Sumber Daya Air Jakarta telah membebaskan 50 bidang lahan dari target 100 bidang lahan di Kelurahan Rajawati. Nantinya, naturalisasi kali ini akan dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Aku kan cuma mensyukuri kenapa kalah gitu ya. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan. Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Publik Jakarta, Bang, akan menilainya dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Kapan itu? Dalam waktu 5 tahun. Pegiat media sosial John Sitorus membandingkan antara PJ Gubernur Heru Budi Hartono dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Menurut John, PJ Gubernur DKI Jakarta saat ini merupakan birokrat tulen, bukan orang yang gemar menata kata dan bersih. Pak Heru itu birokrat tulen di DKI, orangnya bersih, bukan penata kata, apalagi doyan kelebihan bayar, ujar John dikutip dari unggahan Twitter @mitubi7 pada Senin 7 November 2022. Pria yang dikenal kritikus itu memang tidak menyebut nama secara spesifik, namun indikasi dari alur kalimatnya menyindir Anies. Selain menyentil Anies yang pandai bermain kata-kata, John juga menyinggung soal ormas radikal. Sebagaimana diketahui, Anies selalu dikaitkan dengan hal tersebut. Pak Heru tak ada kepentingan dengan ormas radikal, lanjut John Sitorus. John menganggap Heru merupakan seorang yang jujur dan baik, selalu mengedepankan kepentingan warganya. Orang jujur dan orang baik akan selalu mengutamakan kepentingan warga Jakarta yang bermanfaat, bukan sekedar benda-benda mati, tugasnya. Seperti diketahui, pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan normalisasi Ciliwung dapat terrealisasi sepanjang 4,8 km. Target itu hendak ia capai selama memimpin kota Jakarta. 4,8 km itu panjangnya, kata Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan,
Jakarta Pusat pada Selasa 8 November 2022. Hal ini disampaikan Heru saat ditanya soal target normalisasi Ciliwung selama mengemban tugas sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Ex-Wali Kota Jakarta Utara itu menyampaikan, saat ini dia berfokus merampungkan normalisasi di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Menurutnya, dua wilayah ini membutuhkan upaya pengendalian banjir. Timur dan Selatan yang memang harus pengendalian banjir, kan Pemda dituntut supaya tidak banjir, jelasnya. Heru kemudian menyampaikan pihaknya memiliki dua opsi menangani warga terdampak normalisasi Ciliwung. Opsi pertama ialah membayarkan ganti rugi kepada para pemilik lahan. Sedangkan opsi kedua memindahkan warga ke rumah susun milik DKI Jakarta. Kami memiliki dua opsi. Pertama, warga yang memiliki lahan dan alas haknya di pinggir kali akan diganti untung. Kedua, bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak, kami pindahkan ke rusun, jelasnya. Di sisi lain, pemerintah pusat tengah mengebut penyelesaian proyek penangkal banjir Jakarta, yakni Bendungan Ciawi pada akhir tahun mendatang. Heru optimis proyek itu dapat mengurangi 40% debit banjir di ibu kota DKI Jakarta. Setelah Sukamahi selesai, saya akan memperpanjang penlok di Sodetan agar bisa diselesaikan. Udah lumayan besar itu, setidaknya bisa mengurangi 40%, terangnya. Diketahui, Pemprov DKI menganggarkan 700 miliar rupiah untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan anggaran itu masuk rancangan peraturan daerah tentang APBD DKI tahun anggaran 2023. Pembebasan lahan kan ada beberapa 4 kelurahan ya, kurang lebih sekitar 700 miliar rupiah, kata Heru kepada wartawan. Normalisasi sungai memang saat ini tengah dikebut oleh Pemprov DKI, dalam hal ini soal pembebasan lahan. 4 kelurahan yang bakal jadi prioritas berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Kepala Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Yusmada Faisal menerangkan total pembebasan lahan yang ditargetkan adalah 6,45 hektar. Kelurahan yang akan dilakukan pembebasan lahan ialah pertama, Kelurahan Cawang, Keramat Jati, 2,25 hektar. Kemudian Kelurahan Rawajati, Pancoran, yang kebutuhan pembebasan lahannya sebanyak 1,5 hektar. Lalu Kelurahan Celilitan, Keramat Jati sebanyak 0,8 hektar. Serta di Kelurahan Kampung Melayu Jatinegara sebanyak 1,95 hektar. Itu sasaran kita untuk 2023, pembebasan semua dari Pemda, pusat fisiknya, kata Yusmada. Yusmada membeberkan sejatinya terdapat 7 kelurahan prioritas pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung. Kendati begitu, pihaknya sepakat pada tahun 2023 mendatang akan mengutamakan 4 kelurahan terlebih dahulu. Dengan begitu, pihaknya dapat menyelesaikan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembebasan lahan. Sementara itu, ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyoroti kinerja pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ahok menilai Heru sosok pemimpin yang bisa bekerja dengan baik. Hal tersebut disampaikan Ahok usai acara reuni relawan dan kawan Flashmob Hip Hip Hura di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan. Ia menyinggung rekam jejak Heru sebelumnya. Saya kira kalau Pak Heru dia memang pasti bisa kerja ya. Karena dulu kan waktu kita mulai membereskan baru masuk membereskan waduk fluid. Beliau waktu itu di kota administrasi Jakarta Utara, tutur Ahok kepada wartawan pada Minggu 6 November 2022. Ahok yakin Heru mengerti tugas yang diemban, apalagi lanjutnya. Heru sempat menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri atau Kabiro KDA dan KLN pada masa pemerintahan Jokowi. Waktu itu kita tarik, beliau paling mengertilah tentang waduk fluid. Lalu selama ini dia kan memang bagian dari KDH kan? Jadi beliau pasti tinggal ikutin aja apa yang telah Pak Jokowi lakukan, ungkap Ahok.
Pasti tahulah, karena dia tinggal ikutin aja, sambungnya. Awalnya, 2013, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok sedang merencanakan normalisasi waduk fluid guna mengatasi banjir. Mereka berdua mencari tahu siapa yang mengerti permasalahan ini secara mendalam. Heru diminta Ahok menjelaskan bagaimana cara menertibkan waduk fluid. Saat Heru mulai menjelaskan kepada Ahok, Ahok kemudian menghentikan Heru untuk tak lagi panjang lebar berbicara di depannya. Heru lebih baik menjelaskan langsung di depan Pak Jokowi. Sebelumnya, Heru Budi telah dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta pada 17 Oktober 2022. Selama masa jabatannya, ia menawarkan sejumlah program. Heru diketahui membuka kembali meja aduan di Balai Kota DKI Jakarta. Ia juga mengimbau perusahaan menerapkan WFH saat ibu kota hujan lebat. Terbaru, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menerapkan pesawat nirawak atau drone, kamera, dan live streaming di YouTube untuk memantau warga yang buang sampah sembarangan atas arahan Heru Budi Hartono.